Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fredly Fidolin Ahmad Pakuri, NIM 202506000296, program studi S1 Hukum. Di sini saya akan membahas Pancasila sebagai pedoman perilaku masyarakat Indonesia di era modern. Tugas ini sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Tema ini saya ambil karena perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah cara hidup masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, sehingga sebagai masyarakat Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila perlu dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk latar belakang ini kita akan membahas tentang era modern dan tantangan bangsa. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang semakin berkembang, kehidupan masyarakat pun berubah secara signifikan, sehingga salah satunya informasi yang cepat membawa pengaruh nilai budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai lokal dan identitas bangsa. Kemudian juga kemajuan ini menimbulkan berbagai masalah, misalnya hoaks, ujaran kebencian, dan menurunnya kepedulian sosial. Sehingga di era modern, Pancasila sebagai pedoman. Pancasila hadir sebagai landasan moral dan etika dalam menghadapi perubahan sosial, serta lunturnya solidaritas dan kerukunan masyarakat Indonesia. Kita akan lanjut ke rumusan masalah. Dalam presentasi kali ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa makna Pancasila sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern yang penuh tantangan globalisasi dan teknologi. Dan yang terakhir, ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam mengamalkan Pancasila di era digital saat ini. Dan tujuan presentasi ada 3 juga. Yang pertama, memahami fungsi Pancasila, menjelaskan penerapan sila-sila, dan menganalisis tantangan dan solusi. Tentu kita tahu bahwa pelajaran Pancasila sudah ada sejak kita SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi kita tidak terlalu awam apa itu Pancasila dan kita tahu betul apa itu Pancasila. Nah, Pancasila di sini sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Nah, Pancasila di sini merupakan pandangan hidup yang mengatur sikap, perilaku, dan tata nilai seluruh masyarakat Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga nilai-nilai tersebut membantu masyarakat mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Nah, selain pengertian Pancasila, kita akan membahas sila-sila yang ada dalam Pancasila. Sebelum membahas sila-sila tersebut, kita tahu bahwa Pancasila sebagai pedoman perilaku. Kenapa disebut sebagai pedoman perilaku? Karena Pancasila ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, saling membantu, menghargai umat beragama. Nah, di sini kita akan membahas peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Pertama, acuan, bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini dimaksud bahwa Pancasila itu
sebagai pedoman dalam tingkah laku bermasyarakat. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan sosial yang adil dan bijaksana. Nah, di Pancasila dalam nilai-nilai itu mengatur tentang bagaimana kita bermusyawarah untuk menyepakati sesuatu. Nah, di sini mengajarkan bahwa Pancasila sebagai dasar dalam mengambil keputusan sosial sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana dan tidak merugikan satu pihak ataupun kelompok yang lainnya. Dan yang ketiga, menjaga harmoni dan tanggung jawab bersama antar warga negara. Nah, Pancasila ada untuk mengatur maupun menjaga harmoni. Harmoni di sini contoh mungkin antar suku, antar agama. Nah, sehingga Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan panduan nyata dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilainya kalau bisa dibilang menjadi pedoman yang mengarahkan perilaku masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang harmonis, adil, dan bertanggung jawab di era modern. Nah, kita akan membahas sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Nah, sila pertama mengajarkan tentang penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan masyarakat di era modern. Nah, penerapan nilai ketuhanan yang dimaksud ini yang pertama beribadah sesuai agama. Jadi setiap warga negara berhak menjalankan agama yang dianut. Jadi tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain untuk ibadat di lain dari agamanya. Nah, selain beribadah sesuai agama, sila pertama mengajarkan tentang menghormati perbedaan. Perbedaan di sini adalah perbedaan antara agama serta keyakinan. Dan yang ketiga, sikap toleransi. Karena Indonesia ini ada berbagai macam umat beragama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dari situlah Pancasila sila pertama mengajarkan kita tentang sikap toleransi agar kita menjalin hidup yang rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas, di mana sila kedua mengartikan menjunjung harkat dan martabat manusia. Nah, di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama, kita menghormati hak asasi manusia, di mana setiap warga negara itu memiliki hak asasi manusianya sendiri, misalnya hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, hak untuk berpendidikan. Nah, sehingga di sila kedua ini menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Dan yang kedua, melawan diskriminasi. Sila kedua mengajarkan bahwa perundungan dan diskriminasi itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua. Sehingga sila kedua mengajarkan bahwa masyarakat Indonesia harus bersikap beradab dan menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Dan yang ketiga, adil di media sosial. Berdasarkan topik yang kita bahas, sila kedua mengajarkan berperilaku adil dan santun di media sosial. Di sini diajarkan bahwa kita harus menghindari ujaran kebencian dan konten yang merendahkan martabat sesama manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga mengajarkan tentang bagaimana caranya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era modern. Nah, di sila ketiga ada 3 poin juga yang kita bahas. Pertama, menjaga persatuan bangsa.
Menjaga persatuan bangsa maksudnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi, persatuan itu adalah fondasi kokoh dalam menghadapi tantangan era modern. Yang kedua, menghindari konflik sara, suku, ras, dan agama. Nah, sila ketiga mengajarkan bagaimana cara kita menghormati perbedaan suku, agama, dan ras maupun antar golongan dengan contoh misalnya tidak menyebarkan konten provokatif yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah cinta tanah air. Sila ketiga mengajarkan kita bagaimana cara meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai warga negara bangsa Indonesia dengan menggunakan produk lokal dan menjaga budaya serta identitas nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila keempat ini mengajarkan kita satu musyawarah mufakat. Nah, sebagai warga negara Indonesia, biasanya kita kalau mau memutuskan sesuatu ada yang namanya musyawarah. Nah, di sila keempat mengajarkan kita bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan bersama. Dan yang kedua, menghargai pendapat. Nah, di sila keempat ini juga mengajari kita bagaimana cara menghormati ataupun menghargai perbedaan pendapat ataupun pandangan. Karena setiap manusia pasti punya pandangan ataupun pendapat masing-masing. Dengan adanya menghargai pendapat, orang-orang akan semangat dalam memberikan pendapat dan terbuka untuk memberikan masukan ataupun pendapat. Dan yang ketiga, demokrasi damai. Nah, demokrasi damai ini mengajarkan bagaimana mendorong praktik demokrasi yang damai, bijaksana, dan bertanggung jawab di era modern dan media sosial. Dan sila kelima yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima mengajarkan bagaimana caranya kita membangkitkan semangat gotong royong. Nah, untuk gotong royong ini telah berakar maupun menjiwai masyarakat Indonesia. Sehingga gotong royong ini menjadi wujud nyata pengamalan sila kelima dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Nah, yang kedua, keadilan bagi semua. Nah, sila kelima mengajarkan kita bagaimana kita itu adil dan mengutamakan kesejahteraan bagi warga negara ataupun di sekitar kita tanpa memandang latar belakang, sukunya apa, agamanya apa, maupun status sosialnya. Sehingga dari sila kelima yang terakhir mengajarkan tentang anti diskriminasi. Nah, diskriminasi merupakan hal yang bertentangan dengan sila kelima karena diskriminasi membuat kita mengecilkan sekelompok orang ataupun seorang ataupun suatu perkumpulan. Sehingga sila kelima mengajarkan kita untuk menolak berbagai bentuk diskriminasi agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan merata. Nah, berdasarkan pembahasan kita, tantangan penerapan Pancasila di era modern dibagi menjadi tiga. Pertama, globalisasi dan informasi. Nah, arus globalisasi dan informasi yang cepat membawa pengaruh-pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia. Nah, terkadang ada pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
misalnya gaya berpakaian, gaya hidup. Nah, kebia biasanya hal-hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia, yang dimana mengutamakan kesopanan dalam berpakaian. Nah, yang kedua, individualisme dan konsumerisme. Nah, tantangan penerapan Pancasila di era modern meningkatkan sikap individualisme dan konsumerisme di masyarakat, sehingga menggeser nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial. Sehingga Pancasila mengajarkan kita bagaimana caranya kita untuk tetap mengamalkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong, dan kepedulian sosial atau peduli antar sesama yang menjadi nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, lunturnya nilai sosial. Nah, semakin ke sini nilai-nilai sosial itu semakin luntur akibat pengaruh atau perubahan gaya hidup modern, sehingga mengancam persatuan dan harmoni kehidupan berbangsa. Sehingga adanya Pancasila di sini mengajarkan kita untuk menerapkan nilai-nilai sosial. Nah, selain tiga ini, tantangan penerapan Pancasila di era modern dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berita hoaks dan media sosial. Ini merupakan ancaman nyata bagi persatuan Indonesia karena dengan adanya hoaks bisa jadi menimbulkan pecah belah antar suatu kelompok, suatu agama, dan bisa juga memecah belah bangsa. Kasus nyata hoaks dan ujaran kebencian. Nah, dampak nyata terhadap kasus nyata hoaks dan ujaran kebencian itu di Indonesia yang pertama adalah hoaks COVID-19. Nah, dulu tahun 2019, 2020 banyak beredar berita-berita hoaks terkait COVID-19 sehingga banyak masyarakat yang panik dan tidak percaya terhadap publik. Yang kedua, adanya ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial yang memperkeruh suara pemilu. Dan yang ketiga, penyebaran fitnah tokoh agama yang memicu konflik antar kelompok masyarakat. Nah, dari kasus nyata di Indonesia, hubungan dengan nilai-nilai Pancasila yang dilanggar itu, kalau yang hoax COVID-19 berkaitan dengan sila kedua, karena merendahkan martabat manusia melalui fitnah. Nah, sila kemudian juga sila ketiga, memecah persatuan bangsa dan memperlemah solidaritas nasional. Nah, dengan adanya ujaran kebencian berbasis SARA, bisa jadi kedepannya ada perpecahan di dalam bangsa, sehingga memperlemah solidaritas nasional. Nah, yang berikut sila kelima menciptakan ketidakadilan sosial dan kesenjangan kepercayaan. Nah, berdasarkan kasus nyata di Indonesia, kita bisa analisis berdasarkan Pancasila. Nah, berdasarkan Pancasila, hoaks dan ujaran kebencian sebagai pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Yang tadi saya jelaskan, ada sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima yang dilanggar. Nah, untuk dasar hukum, landasan hukum dalam mengatasi hoaks dan ujaran kebencian ada tiga. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berekspresi sekaligus mewajibkan warga negara menjaga persatuan, ketertiban, dan kehormatan sesama bangsa. Nah, di sini sudah jelas apabila ada hoaks dan ujaran kebencian yang merugikan dan memperkeruh suasana, di Undang-Undang 1945 mewajibkan warga negaranya agar tetap menjaga persatuan dan ketertiban maupun kehormatan sesama bangsa. Dan yang kedua, Undang-Undang
ITE. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang penyebaran informasi digital, melarang konten hoax, ujaran kebencian, dan provokasi masyarakat yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Nah, setiap warga negara berhak memperoleh informasi yang benar dan berkewajiban menyebarkan informasi yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila era digital. Nah, maksud di sini setiap warga negara berhak menerima informasi, kemudian berkewajiban menyebarkan informasi yang benar sehingga masyarakat negara itu harus berpikir kritis apakah informasi yang diterima itu benar apa tidak. Jika sudah benar, silakan kalau mau menyebarkan informasi tersebut, yang penting tidak menyebarkan berita dengan benar. Nah, berdasarkan yang kita bahas, peran keluarga dalam pengamalan Pancasila itu sangat penting karena keluarga itu sebagai pendidik pertama dan utama. Jadi, kalau kita mau menciptakan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dimulai dari keluarga kita sendiri. Nah, maksud di sini kita harus memberikan pendidikan karakter sejak dini dalam lingkungan keluarga. Pendidikan karakter yang dimaksud pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai-nilai menghargai, gotong royong, kerjasama, menghargai antar sesama, antar umat beragama, menghargai kebebasan orang lain. Nah, yang kedua, penanaman nilai moral dan keteladanan orang tua. Nah, di sini orang tua wajib memberikan nilai-nilai moral kepada anaknya, mengajarkan nilai-nilai moral dan memberikan teladan bagi anak-anak. Sehingga selain orang tua memberikan pengajaran, orang tua juga harus menjadi contoh kepada anak-anak. Dan yang ketiga dan yang terakhir, membentuk sikap toleransi dan tanggung jawab sejak kecil. Nah, anak-anak wajib diberi pengetahuan dan diajarkan sikap toleransi dan tanggung jawab agar pada saat sudah besar ia dapat menghormati dan memiliki nilai-nilai toleransi dan mempunyai rasa tanggung jawab di sekitarnya. Nah, selain peran keluarga, ada juga peran sekolah dan kampus. Nah, kenapa peran sekolah dan peran kampus? Karena institusi pendidikan sebagai benteng nilai kebangsaan. Nah, ini yang dimaksud pendidikan Pancasila sebagai pembentukan karakter generasi muda. Dan yang kedua, literasi digital untuk menghadapi hoax dan ujaran kebencian dan juga penguatan nilai kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan pelajaran dan mahasiswa lewat pelajaran pendidikan Pancasila maupun pelajaran PKN kalau di lingkungan SMA, SMP, SD. Nah, di sini selain peran keluarga dan peran sekolah, ada juga peran pemerintah dan masyarakat. Sehingga semua elemen berkolaborasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti sosialisasi Pancasila, penegakan hukum, persatuan sosial. Nah, yang dimaksud sosialisasi Pancasila, nah ini pemerintah dan lembaga aktif dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila secara luas kepada seluruh masyarakat melalui berbagai program dan media. Yang kedua, penegakan hukum. Nah, di sini menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap setiap pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila demi terciptanya keadilan sosial. Dan yang terakhir, persatuan sosial, yaitu memperkuat persatuan dan kerukunan sosial antar warga melalui gotong royong, dialog, dan
saling menghormati perbedaan budaya, agama, dan bahasa. Nah, untuk kesimpulan berdasarkan yang telah dibahas, ada tiga. Yang pertama, relevansi Pancasila. Nah, Pancasila masih tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa di era modern. Nilai-nilainya itu tidak akan tergerus oleh waktu dan tetap menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menghadapi tantangan modern. Nah, dalam menghadapi tantangan modern, nilai-nilai Pancasila sangat penting. Apalagi banyak tantangan era modern yang beredar seperti hoaks, ujaran kebencian, individualisme, dan arus globalisasi yang membawa dampak negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga dibutuhkan pembelajaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga dan yang terakhir, pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui peran bersama. Elemen-elemen yang dimaksud, elemen dalam keluarga, sekolah, pemerintah, itu wajib memberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila sehingga terciptanya warga negara yang rukun, bergotong royong, dan saling menghargai. Untuk rekomendasi, ini yang maksud langkah-langkah nyata pengamalan Pancasila di era modern. Yang pertama, amalkan nilai Pancasila. Terapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jujur, toleransi, gotong royong, dan menghargai sesama sebagai wujud nyata ideologi bangsa. Yang kedua, bijak bermedia sosial. Gunakan media sosial sebaik mungkin tanpa merugikan orang lain dengan penyebaran hoaks, ujaran kebencian. Dan yang terakhir, toleransi dan pendidikan karakter. Tingkatkan empati dan toleransi antar warga negara dan perkuat pendidikan karakter mulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah, kemudian pemerintah, sehingga terciptanya masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Sekian dan terima kasih.